Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Siti Nur Fauzia Al-Habsi dengan NIM 230301501008 dengan mata kuliah pengantar pendidikan dari kelas PJKR D. Di sini saya akan menjelaskan peran teknologi dalam pendidikan. Teknologi telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam mengubah lanskap pendidikan dan memberikan dampak positif yang mendalam dalam proses belajar mengajar. Seiring dengan kemajuan teknologi, pendidikan tidak lagi terbatas pada tradisi pengajaran konvensional, melainkan telah berkembang menjadi lingkungan yang dinamis, inovatif, dan dapat diakses secara luas. Pertama-tama, integrasi teknologi dalam proses belajar mengajar telah membuka pintu untuk akses pendidikan yang lebih luas dan inklusif. Melalui platform daring dan aplikasi edukasi, siswa dapat mengakses sumber belajar dari mana saja, kapan saja, tanpa terbatas oleh batas geografis atau waktu. Hal ini mengatasi hambatan aksesibilitas dan memberikan kesempatan bagi individu dari berbagai latar belakang untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Teknologi juga telah memperkaya metode pengajaran melalui penggunaan multimedia, simulasi, dan konten interaktif. Ini tidak hanya membuat pembelajaran lebih menarik, tetapi juga membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit dengan cara yang lebih konkret. Penggunaan perangkat lunak, pembelajaran adaptif, dan kecerdasan buatan juga memungkinkan personalisasi pembelajaran, sehingga setiap siswa dapat mengikuti kurikulum yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan gaya belajar mereka. Pembelajaran berbasis teknologi mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam proses pendidikan. Ini mencakup penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak serta integrasi internet dan platform digital untuk meningkatkan pengalaman belajar. Pembelajaran berbasis teknologi telah menjadi tren yang signifikan di dunia pendidikan karena potensinya untuk meningkatkan aksesibilitas, fleksibilitas, dan efektivitas pembelajaran. Beberapa aspek utama dari pembelajaran berbasis teknologi melibatkan penggunaan perangkat keras seperti komputer, tablet, dan smartphone, serta perangkat lunak yang dirancang khusus untuk pendidikan. Selain itu, internet memungkinkan akses ke sumber daya pendidikan yang luas, termasuk kursus daring, video pembelajaran, e-book, dan berbagai alat interaktif. Berikut adalah beberapa elemen utama pembelajaran berbasis teknologi. Pertama, e-learning atau pembelajaran daring, melibatkan penggunaan platform online untuk mengakses materi pembelajaran, tugas, ujian, dan interaksi dengan instruktur dan sesama siswa. Platform ini dapat berupa Learning Management System atau LMS atau platform khusus pembelajaran. Kedua, pembelajaran berbasis game atau game-based learning, menggunakan elemen permainan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan pemahaman konsep. Game edukatif seringkali digunakan untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan interaktif. Ketiga, virtual reality atau VR
dan augmented reality atau R memungkinkan pengguna untuk mengalami lingkungan belajar yang simulatif atau ditambahi dengan elemen digital. Ini dapat memberikan pengalaman praktis yang sulit dicapai dengan metode konvensional. Keempat, pembelajaran adaptif. Menggunakan teknologi untuk mengadaptasi materi pembelajaran berdasarkan kemampuan dan kebutuhan masing-masing siswa. Ini memastikan bahwa setiap siswa belajar. Kelima, pembelajaran sosial dan kolaboratif. Menggunakan platform online untuk memfasilitasi internet, interaksi, dan kolaborasi antar siswa, baik dalam konteks pembelajaran kelompok maupun proyek bersama. Tantangan terkini dalam pembelajaran berbasis teknologi melibatkan beberapa aspek. Yang pertama, aksesibilitas dan kesenjangan digital. Meskipun teknologi telah meningkatkan akses ke pendidikan, kesenjangan digital masih menjadi tantangan. Beberapa siswa mungkin tidak memiliki akses yang memadai karena perangkat keras atau internet, menyebabkan kesenjangan dalam aksesibilitas pendidikan. Kedua, keamanan data dan privasi. Penyimpanan dan pengelolaan data siswa memerlukan perhatian khusus untuk memastikan keamanan dan privasi. Pelanggaran data dan penggunaan yang tidak aman dapat menimbulkan risiko serius. Ketiga, pelatihan guru. Guru perlu mendapatkan pelatihan yang memadai untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam pengajaran mereka dengan efektif. Beberapa guru mungkin tidak memiliki keterampilan atau pemahaman yang cukup tentang teknologi pendidikan. Keempat, evaluasi dan validitas. Tantangan lain adalah mengukur sejauh mana pembelajaran berbasis teknologi efektif dalam mencapai tujuan pendidikan. Evaluasi dan validitas. Instrumen penilaian sering menjadi titik perdebatan. Kelima, ketergantungan pada teknologi. Terlalu bergantung pada teknologi juga dapat memiliki konsekuensi negatif, termasuk hilangnya keterlibatan siswa atau kurangnya keterampilan sosial yang diperlukan dalam pengaturan dunia nyata. Meskipun ada tantangan ini, pembelajaran berbasis teknologi terus berkembang dan menyediakan potensi untuk mengubah paradigma pendidikan secara keseluruhan. Dengan penanganan bijaksana terhadap tantangan ini, dapat diharapkan bahwa pembelajaran berbasis teknologi akan terus memberikan manfaat positif bagi di dunia pendidikan.
Meskipun demikian, peran teknologi dalam pendidikan juga menimbulkan beberapa tantangan, seperti kesenjangan akses teknologi dan isu keamanan data. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memastikan bahwa manfaat teknologi dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, tanpa meninggalkan kelompok yang kurang beruntung. Secara keseluruhan, peran teknologi dalam proses belajar mengajar tidak hanya terbatas pada penyediaan alat dan sumber belajar, tetapi juga merambat ke transformasi fundamental dalam paradigma pendidikan. Pendidikan yang didukung oleh teknologi membawa harapan untuk menciptakan generasi yang lebih terampil, kreatif, dan siap menghadapi tuntutan dunia yang terus berkembang. Sekian dari saya. Terima kasih.